Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra dari kelas 11 PPLG 4. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan yaitu game Brick Breaker yang telah saya buat. Yang pertama, di sini saya menambahkan file yaitu bernama MindDart yang kegunaannya itu untuk merunning game tersebut. Selanjutnya, di sini saya juga ada config. Di sini saya menambahkan file yaitu config.dart. Nah, di sini ada import package Flutter material Dart dan ada const brick color. Nah, kegunaannya const brick color itu atau brick color untuk mewarnai setiap brick yang ada di dalam gamenya. Selanjutnya ada game width dan game height. Itu untuk mengatur lebar dan tinggi area gamenya. Selanjutnya ada ball radius, itu mengatur bola yang ada di dalam game, dan bat height dan bat width-nya itu untuk mengatur bat-nya dalam game. Selanjutnya ada bat step, yaitu untuk mengatur seberapa jauh bat akan bergerak saat penggunaan atau kita yang mengendalikannya. Selanjutnya ada brick gutter, yaitu mengatur jarak gutter antara balok dalam gamenya. Selanjutnya ada brick width. Brick width itu menghitung lebar setiap balok dengan mempertimbangkan lebar keseluruhan area gamenya. Selanjutnya ada brick height, yaitu untuk mengatur tinggi balok sebagai persentase dari tinggi gamenya. Selanjutnya ada const difficulty modifier, yaitu untuk menentukan permainan atau bisa juga untuk mempercepat bola atau mengurangi jarak antara balok seiring waktu. Oke, selanjutnya di sini saya menambahkan file lagi, yaitu menamainya Brick Breaker Dart, yang dimana kegunaannya itu ada di sini ada importnya. Ini importnya dari Dart Aslin Dart Mart package flame komponen, event, game, material, service. Selanjutnya ada import dari audio controller, komponen dan config Dart. Di sini ada enum playtest, welcome playing, game over, dan won. Welcome itu ketika game kita mulai, playing itu ketika sedang gamenya berlangsung, game over ketika pemain ini kalah, dan won adalah ketika pemain ini memenangkan gamenya itu sendiri. Selanjutnya itu ada flame game. Flame game itu merupakan base class dari game yang kita buat menggunakan flame. Selanjutnya ada hash collision detection, yaitu untuk mendeteksi adanya tabrakan. Selanjutnya ada keyboard events untuk menangani input keyboard, dan tap detector untuk menangani input tap atau ketukannya. Selanjutnya di sini ada di sini saya menambahkan ada void update, yaitu tujuan fungsinya itu di sini digunakan untuk memeriksa apakah skor pemain sudah melebihi 40. Jadi jika skor pemain sudah di atas 40, saya akan menyalakan yaitu sound atau alarm yang menandakan skornya itu sudah di atas 40. Selanjutnya di sini saya menambahkan scorecard Dart. Di sini kita mengimport package Flutter material Dart. Selanjutnya ada class scorecard extend stylus with get
Terus scorecard, super K, practice score, final value in score. Nah, scorecard itu merupakan subclass dari stateless widget. Artinya widget ini tidak memiliki state internal yang bisa berubah. Selanjutnya ada final value notifier int score. Ini adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan skor pemain. Selanjutnya ada value notifier, digunakan untuk memantau perubahan nilai skor sehingga widget dapat bereaksi terhadap perubahan tersebut. Selanjutnya ada method build, yaitu value listenably builder int. Widget ini digunakan untuk membangun tampilan berdasarkan perubahan nilai dari value notifier. Ini memungkinkan tampilan skor untuk diperbarui setiap kali skor berubah. Selanjutnya ada value listenable score, yaitu mengaitkan value listenable dengan skor sehingga widget ini akan mendengarkan perubahan pada skor. Selanjutnya ada builder, ada konteks, score, chills. Fungsi builder ini akan dipanggil setiap kali skor berubah. Selanjutnya ada padding. Padding ini untuk menambahkan padding padding di sekitar teks yang menampilkan skor. Selanjutnya ada padding const add inset from trb 12 6 12 18. Yang ini menentukan padding khusus dari kiri, atas, kanan, dan bawah. Selanjutnya ada teks menampilkan skor dalam bentuk teks, yaitu ada score $score to uppercase, merupakan teks menjadi huruf kapital dan menyisipkan nilai skor. Selanjutnya ada style. Nah, ini style time of context, text time title layer, menggunakan gaya dari tema aplikasi untuk konsisten tampilan. Jadi kayak kita menambahkan biar tampilannya bagus gitu. Oke, selanjutnya itu saya menambahkan overlay screen Dart. Di sini ada import package Flutter Material Dart. Itu mengimport widget dan komponen material desain dari Flutter. Selanjutnya ada Flutter Animated. Ini untuk mengimpor package Flutter Animated yang menyediakan berbagai animasi setiap pakai Flutter. Selanjutnya ada class overlay screen. Overlay screen merupakan subclass dari stateless widget, yang berarti widget ini tidak memiliki state internal yang berubah. Selanjutnya ada final string title dan final string subtitle. Ini adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan teks, judul, dan subjudul yang akan ditampilkan di overlay. Selanjutnya itu ada method build atau overrider. Di sini ada container, komponen utama yang membungkus seluruh widget di dalamnya dan memberikan penempatan serta alignment pada konten. Alignment ini untuk mengatur posisi dari kolom yang berisi teks untuk sedikit berada di atas pusat layar. Selanjutnya ada kolom. Kolom digunakan untuk menampilkan widget dalam susunan vertikal. Nah, di dalam kolom itu, di bawahnya kolom itu ada main assist size untuk mengatur ukuran kolom agar menyesuaikan dengan konten yang ada dan tidak mengambil seluruh tinggi yang tersedia. Selanjutnya ada teks atau title yang menampilkan teks judul. Selanjutnya ada animated slice. Ya, duration 750 ms, begin min 3 n 0, menerapkan animasi yang membuat teks judul meluncur dari atas ke posisi semula dengan durasi 750 mili detik. Selanjutnya ada size box
Height-nya itu 600, memberikan jarak vertikal antara judul dan subjudul. Selanjutnya ada animate on play controller repeat, menerapkan animasi pada teks subjudul. Selanjutnya ada fade in duration 1 second, itu menerapkan animasi fade in dengan durasi 1 detik. Dan fade out duration 1 second, setelah fade in, teks akan fade out dengan durasi yang sama, dan animasi ini akan diulang terus-menerus karena controller repeat. Selanjutnya di sini ada game. Di sini saya menambahkan game app Dart, yang dimana kita mengimport sebuah framework untuk game 2 dimensi di Flutter. Selanjutnya mengimport komponen material design, yaitu Material Dart. Mengimport juga Google Fonts atau teksnya itu seperti tulisannya. Selanjutnya ada komponen lainnya seperti backbreaker, overlay screen, dan scorecard. Nah, di dalam ini ada kelas bernama game app extend stateful widget. Game app widget stateful yang menjadi root dari aplikasinya. Tes game app, definisi state yang dikelola oleh game app yang menciptakan instance dari backbreaker gamenya. Selanjutnya ada kelas game app start extend start game app, yaitu game app start ini mengelola analisis dari game backbreakernya. Init state method ini digunakan untuk menganalisis instance dari game saat pertama kali widget dibuat. Selanjutnya ada method yaitu ada metodenya, ada metode material app yang seperti yang tadi. Widget ini material ini berguna atau merupakan root dari aplikasinya. Ada data mendefinisikan tema untuk aplikasi termasuk penggunaan Google Fonts. Selanjutnya ada scaffold widget dasar untuk layout material yang menyediakan struktur dasar seperti app bar, drawer, dan body. Selanjutnya ada counter. Selanjutnya ada box decoration, itu memberikan latar belakang gradient untuk layarnya. Ada save area, menghindari area yang mungkin terpotong oleh nodes atau status barnya. Padding menambahkan jarak dari sekitar konten. Selanjutnya ada column, menampilkan anak-anak widget secara vertikal seperti checkerboard card, fitted box, game widget, backbreaker, overlay watermark. Selanjutnya di sini ada play area. Nah, di sini kita mengimport lagi dari Dart ini, terus Flame Collision itu mengimport modul untuk deteksi kolisi di flame-nya, flame komponen. Selanjutnya material Dart, backbreaker untuk mengimport file, backbreaker Dart yang mengandung definisi game. Selanjutnya di play area, kelas ini mewarisi rectangle komponen dan menerapkan have game reference untuk menempatkan referensi dari game backbreaker. Rectangle komponen ini komponen persegi panjang yang bisa di-render dalam game. Has game reference backbreaker ini memungkinkan akses properti dan metode dari game backbreaker. Selanjutnya ada super konstruksi. Super memanggil konstruksi dari rectangle komponen dan menginisialisasi warna area pemain menjadi color atau latar belakang, serta menambahkan rectangle hitbox sebagai parameter render.
Rectangle hitbox komponen ini digunakan untuk mendeteksi kolisi di dalam area persegi panjang. Selanjutnya ada onload. Onload. Metode ini dipanggil ketika play area dibuat ke dalam game. Ada super onload untuk memanggil implementasi dari rectangle komponen untuk memulai inisialisasi dasar. Selanjutnya ada size vector, game width, game height, mengatur ukuran play area sesuai dengan dimensi yang ditentukan dalam game breakbacker. Selanjutnya ini ada komponen yang kita mengekspor dari ball dart, bat dart, brick dart, dan play area. Oke, di sini saya menambahkan brick dart. Di dalam brick dart ini kita mengimport package flame collision dart, import package flame komponen, mengimport flutter material, game audio controller, breakbacker dart, config dart, bar dart, dan bat dart. Di sini ada class brick yang menganalisis objek bata dalam permainan, collision callbacks untuk menangani kolisi, khas game reference breakbacker untuk mengakses referensi game breakbacker. Terus selanjutnya ada super ini untuk konstruktor super untuk menganalisis komponen dengan ukuran posisi warna yang ditentukan. Terus menambahkan rectangle hitbox untuk mendeteksi kolisi. Selanjutnya ada void on collision start, yaitu metode ini dipanggil saat ada kolisi antara bata dan komponen lain seperti bola. Selanjutnya ada remove from balance, menghapus bata dari game saat terjadi kolisi. Game score value, menambahkan skor saat bata dihancurkan. Audio control itu untuk memainkan suara saat bata dihancurkan. Selanjutnya ada if game word cylinder query break leg. Ini jika ada bata terakhir yang tersisa, maka game diatur ke keadaan menang atau play state 1 dan bola serta pemukul dihapus dari game. Nah, di sini saya menambahkan audio controller yaitu Soundbox dan ini yang pas bolanya kena itu soundnya menjadi pop, dan kalau win ada suaranya win. Selanjutnya di sini ada bar dart. Di sini saya mengimport package flame collision, flame komponen, flame effect, flame event, flutter material, dan breakbacker dart. Di sini ada class yang bernama bat. Kelas ini mempresentasikan pemukul dalam game. Selanjutnya ada position komponen, kelas dasar untuk komponen yang memiliki posisi dan ukuran di dalam gamenya. Selanjutnya ada drag call bar untuk menangani event drag sehingga pemukul bisa digerakkan dengan gesekan drag dari permain. Selanjutnya ada as game reference breakbacker yang memberikan akses ke game utama breakbacker dari komponen ini. Selanjutnya ada final corner radius ini untuk sudut dari pemukul yang akan digunakan saat menggambar pemukulan. Selanjutnya ada final fine, objek plane yang menentukan warna dan gaya pemukul saat dirender di layar. Selanjutnya ada render canvas. Metode ini digunakan untuk menggambar pemukul pada layar. Pemukul digambar sebagai rounded rectangle dengan sudut melengkung dan warna yang ditentukan oleh line. Selanjutnya ada wait on dart update. Metode ini menangani pergerakan pemukulan saat pengguna menggeser pemukul pada layar. Posisi pemukul diperbarui berdasarkan perubahan dari event dart. Selanjutnya ada
Ini membatasi posisi pemukul agar tidak keluar dari batas layar permainan. Selanjutnya ada void move by double dash. Metode ini memungkinkan pemukul untuk bergerak secara halus ke kanan atau ke kiri berdasarkan input dari keyboard. Selanjutnya ada move close effect, efek yang membuat pukulan bergerak ke posisi baru dalam durasi yang telah ditentukan. Selanjutnya ada clamp, itu membatasi gerakan pemukulan. Selanjutnya di sini ada ball dart. Di sini ada import flame collision, flame component, flame effect, flutter material, game audio. Lanjut di sini ada class ball. Ball kelas ini mempresentasikan bola dalam game. Selanjutnya ada circle component, kelas dasar untuk komponen berbentuk lingkaran dalam flame. Selanjutnya ada collision callback untuk menangani event polisi. Terus hash game reference untuk memberikan akses kepada game breakers. Selanjutnya ada audio controller untuk mengontrol audio atau suara yang dimainkan saat bola bereaksi dengan objek lain. Selanjutnya ada velocity, vektor yang menunjukkan kecepatan dan arah bolanya. Selanjutnya ada diffusi memodifikasi untuk meningkatkan kecepatan bola saat bermain. Selanjutnya ada super memanggil konstruktor circle komponen untuk menganalisis properti seperti radius, posisi, dan warna bola. Selanjutnya ada override update double. Metode ini diperbarui setiap frame. Ini menghitung posisi bola berdasarkan kecepatan atau velocity dan waktu. Selanjutnya ada void on collision start. Metode ini menangani logika yang terjadi saat bola bertabrakan dengan objek lain. Ada koalisi play area. Jika bola mengenai bagian atas area permain arah ke bawah, velocity Y minus velocity Y dan memainkan suara. Jika mengenai sisi kanan atau kiri, itu dia akan memainkan suara juga. Dan jika bola melewati batas bawah, hapus bola dan set status pemain ke game over. Selanjutnya di sini ada audio controller. Nah, di audio controller ini kita yang mengatur audionya. Yang pertama di sini ada kelas audio controller logger. Logger ini digunakan untuk mencatat informasi dan kesalahan yang terjadi di dalam kelas ini. Selanjutnya ada slot, objek slot yang digunakan untuk memutar audio. Ada music handle dan alarm handle yang mengatur status pemutaran musik dan alarm. Selanjutnya ada musik volume dan alarm volume, mengatur volume untuk musik dan alarm. Selanjutnya itu ada fitur void initialize. Ini untuk menganalisis objek slot. Ini harus dipanggil sebelum mengatakan fungsionalitas audio. Selanjutnya itu ada void dispose untuk menghentikan dan membersihkan sumber daya slot ketika tidak lagi diperlukan. Selanjutnya ada play sound. Play sound ini membuat dan memutar suara berdasarkan kunci aset yang diberikan jika terjadi kesalahan saat memutar dan mencatat pesan kesalahan. Selanjutnya ada metode play looping sound. Membuat dan memutar suara dalam mode loop atau berulang, menyimpan handle dari pemutaran suara ke alarm handle. Selanjutnya ada stop sound. Stop sound ini menghentikan pemutaran suara jika ada yang sedang dimainkan. Jika tidak ada suara yang dimainkan, mencatat informasi. Selanjutnya ada start music. Start music menghentikan musik yang sedang dimainkan.
membuat musik baru dan memutarkan dalam mode loop, juga mengatur volume musiknya. Selanjutnya ada Wait Press Out Music, yaitu memudarkan volume musik selama 5 detik sebelum menghentikannya. Selanjutnya ada Wait Stop Music. Ini menghentikan musik yang sedang diputar jika ada. Selanjutnya Void App Filter, menambahkan filter global reverb atau menambahkan filter global pada audio dan mengatur parameter filternya. Terus Remove Filter, menghapus filter global yang ditetapkan sebelumnya.